Unggahan pertama Sadil usai dicoret dari timnas. Sadil Ramdhani untuk pertama kalinya muncul di media sosial setelah dicoret dari timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. Begini unggahan pemain Sabah FA itu. Dunia sepak bola Indonesia sempat dibuat terkejut ketika nama Sadil Ramdhani dicoret pelatih Sinteyong. Sejauh ini masih belum jelas dasar latar belakangnya. Sadil akhirnya muncul di media sosial setelah beberapa hari lalu dicoret. Dia mengunggah sebuah foto saat berlatih dengan Sabah FA dan di sampingnya ada pelatih Ong Kim Sue. Mantan pemain Persela Lamongan dan Bayangkara FC itu juga menyematkan kalimat. Isinya seperti ungkapan kemarahan Sadil. Jangan pernah menyerah. Bekerjalah di tempat yang membuat Anda dihormati. Ingatlah hukum alam tetap berlaku. Tulis Sadil yang juga menyematkan tagar Happy Holiday. Ketua BTN Sumarji sempat bersuara soal pencoretan Sadil, namun ia tidak merinci secara jelas. Ya, Sadil Ramdhani digantikan Adam Alis. Jadinya Sadil dan Arkan tidak masuk skuad yang akan tampil di Piala Asia 2023. Ini atas pertimbangan Coach Sinteyong. Kata Sumarji dikutip dari CNN Indonesia. Yang jadi pertimbangan penetapan skuad ini kan ada 3. Yang pertama performa, kedua disiplin, dan yang ketiga attitude. Jadi 3 itu yang jadi acuan, ujar Sumarji. Sinteyong coret 12 pemain yang berjasa ini. Sinteyong mencoret 12 pemain yang berjasa antar timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Mencoret yang dimaksud adalah Sinteyong tidak menyertakan para pemain ini ke Piala Asia 2023 di Qatar yang berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Sebanyak 12 pemain masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa Sinteyong saat timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2022 yang lalu. Semalam, PSSI sudah mengumumkan mencoret 2 pemain dari pemusatan latihan timnas Indonesia di Qatar. 2 pemain yang dimaksud adalah Sadil Ramdhani dari Sabah FC dan Arkan Fikri dari Arema FC. Dengan dicoretnya 2 nama itu, otomatis sudah ditemukan 26 nama pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 26 nama itu, hanya 11 diantaranya yang diambil bagian saat timnas Indonesia turun di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Sekedar informasi, Sinteyong saat itu membawa 23 pemain ke Kuwait untuk menghadapi tuan rumah Kuwait, Yordania, dan juga Nepal. Tercatat dari 23 pemain, hanya ada 11 pemain diantaranya yang disertakan Sinteyong ke Piala Asia 2023. Sementara itu, 12 nama yang dibawa ke Kuwait tapi tidak disertakan ke Qatar adalah Muhammad Rafli, Irfan Jaya, Nadeo Argawinata, Stefano Lillipali, Terence Puhiri, Fahrudin Arianto, Koko Ari, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, Muhammad Adi Satrio, Alfeandra Dewangga, dan Sadil Ramdhani. Kondisi terkini skuad timnas Indonesia jelang lawan Irak. Choi Ju-yong, fisioterapis timnas Indonesia, membeberkan kondisi terkini skuad Garuda menjelang pertandingan perdana Piala Asia 2023. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Qatar mulai 12 Januari 2024. Meskipun demikian, timnas Indonesia baru akan memulai perjalanan mereka pada 15 Januari 2024 menghadapi Irak di Ahmad bin Ali Stadium Al Rayyan. Sebelum laga perdana, timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan dan 3 uji coba melawan Libya dan Iran. Sayangnya, mereka menelan kekalahan dalam semua pertandingan, termasuk kalah 0-5 dari Iran pada laga terakhir. Meski demikian, kondisi tim dinilai cukup baik setelah serangkaian uji coba tersebut, meskipun beberapa pemain tidak berada dalam kondisi terbaik. Ungkap Choi Ju-yong, fisioterapis timnas Indonesia, seperti dilaporkan oleh laman resmi PSSI pada Kamis 11 Januari 2024. Ada yang masih mengalami cedera ringan.
dan saya tengah berupaya meningkatkan kondisi mereka dengan mengatur perawatan yang diperlukan. Dengan upayanya meningkatkan kondisi para pemain, Joyong melihat bahwa sebenarnya para pemain sudah dalam kondisi siap tempur. Ia memastikan tidak ada masalah dengan kondisi pemain lainnya. Tim Merah Putih dipastikan siap tempur menghadapi Irak dalam laga perdana di ajang 4 tahunan ini. Sekarang para pemain Indonesia sudah dalam kondisi lebih baik dan siap bertanding di Piala Asia, ungkapnya. Sinteyong marah saat timnas Indonesia dianggap remeh. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimis timnya bisa menembus 16 besar Piala Asia 2023. Seperti diketahui, target tersebut sudah disampaikan oleh Sinteyong sejak jauh-jauh hari. Bahkan skuad Garuda mengincar 4 poin dari babak fase grup agar menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Tentunya menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam bukanlah hal yang mudah di turnamen ini. Sinteyong menjelaskan bahwa target terdekat mereka adalah mencapai babak 16 besar. Selanjutnya secara bertahap Witan Sulaiman dan kawan-kawan akan menghadapi tantangan ke depan. Namun fokus utamanya tetap memberikan hasil terbaik di fase grup. Setelah kami mencapai babak 16 besar, kami akan fokus untuk maju ke perempat final. Kami akan mempersiapkan diri untuk turnamen dengan mengambil satu langkah demi satu langkah, kata Sinteyong dilansir dari laman Donga. Berbicara tentang target tersebut, banyak pihak yang meragukan. Apalagi ranking FIFA Indonesia cukup jauh dari lawan-lawan dari grup D. Saat ini mereka ada di posisi ke-149 ranking FIFA. Menariknya, pelatih berusia 53 tahun ini menilai bahwa kondisi tersebut membawa mereka jauh dari tekanan. Pemain hanya dituntut untuk memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan. Saya tidak peduli dengan peringkat FIFA. Faktanya, peringkat yang rendah menghilangkan tekanan dari saya dan para pemain, tegas Sinteyong. Sinteyong yakin Indonesia bisa jadi tim kejutan. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong optimis bisa menjadi tim kejutan di Piala Asia 2023. Asal tidak membuat kesalahan. Timnas Indonesia akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam pada fase grup D Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Secara peringkat FIFA, Indonesia terendah dibandingkan 3 tim lainnya.